Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain bahan ajar maharoh qiraah dan maharoh kitabah dalam mata kuliah desain bahan ajar bahasa Arab. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar dan ruang lingkup kemahiran qiraah. Nah, konsep dasar maharoh qiraah mengandung dua aspek. Yang pertama yaitu mengubah lambang tulis menjadi lambang bunyi. Dan yang kedua yaitu menangkap arti dari situasi yang dilambangkan dengan simbol-simbol tulisan dan bunyi tersebut. Adapun inti dari maharoh qiraah adalah agar peserta didik dapat membaca dan memahami isi teks berbahasa Arab. Secara umum ada beberapa jenis membaca yaitu ada membaca keras, membaca dalam hati, membaca cepat, membaca kreatif, dan membaca analitis. Selanjutnya yaitu ruang lingkup maharoh qiraah. Qiraah sendiri adalah kegiatan yang meliputi pola berpikir, menilai, menganalisis, dan memecahkan masalah atau problem solving. Dalam cakupan materi maharoh qiraah diantaranya yaitu mampu membaca teks dari kanan ke kiri dengan mudah dan nyaman. Yang kedua yaitu mampu menghubungkan simbol fonetik yang ditulis dengan mudah. Yang ketiga mengetahui kata-kata baru yang memiliki satu arti. Yang keempat mengetahui kata-kata baru yang bermakna ganda atau polisemi. Sistem pembelajaran maharoh qiraah ada 3. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran maharoh qiraah. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran maharoh qiraah ini bertujuan agar peserta didik mampu membaca dengan fasih, kemudian mampu memahami kata-kata berdasarkan konteks kalimat dan memilih makna yang tepat, mampu menangkap pola pikir dalam tulisan, mampu melihat kelebihan dan kekurangan sebuah ungkapan, dan mampu memahami dengan baik terhadap kalimat, alinea, dan menangkap ide dasarnya. Yang kedua yaitu menyusun materi pembelajaran maharoh qiraah. Sebagai misal, pertemuan pertama, materi yang diajarkan yaitu tentang makhraj dan sifat huruf dengan segala seluk-beluknya. Untuk pertemuan kedua nanti, materi pembelajaran tentang i'rab dan segala seluk-beluknya, meliputi al-awamil, alamat i'rab, tarkib, dan sighot. Selanjutnya, pertemuan ketiga yaitu materi pembelajaran berupa an-nabr, at-tadghim, waqaf, dan wasolnya, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu memilih metode dan media pembelajaran qiraah. Nah, sebelum membicarakan mengenai metode yang harus dipilih untuk diterapkan dalam pembelajaran, harus diketahui bahwa qiraah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada qiraah shomitoh dan qiraah jahriyah. Qiraah shomitoh aspek penekanannya yaitu pada faham al-ma'ani, yaitu memahami makna yang terkandung di dalam teks bacaan. Adapun qiraah jahriyah yaitu aspek penekanannya yaitu pada aspek tahsin al-qiraah sesuai dengan uslub dan musik an-nutqi. Oleh karena itu, maka metode yang dipakai untuk proses pembelajaran dua jenis qiraah tersebut tentunya tidak harus sama. Nah, selanjutnya yaitu metode media yang akan digunakan dalam maharoh qiraah itu ada dua, yaitu bisa audio atau audiovisual. Media lain yang bisa digunakan juga ada berbentuk kartu qiraah. Kartu qiraah yang dimaksud adalah kartu yang terbuat dari kertas yang berisi materi pembelajaran, sedangkan materi pembelajaran yang dimaksud terdiri dari berbagai macam aspek keterampilan qiraah.
Di antara jenis-jenis kartu tersebut yaitu ada kartu pesan pembelajaran. Nah, di sini adalah sebuah kertas yang di dalamnya tertulis kalimat yang mengandung pesan atau perintah yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kedua yaitu ada kartu memilih jawaban yang tepat. Kartu ini berisi sebuah cerita pendek dan di bawahnya itu tertulis pertanyaan dan daftar jawaban yang harus dipilih salah satu. Yang selanjutnya yaitu ada kartu jawaban dari satu soal. Kartu ini hampir sama dengan kedua jenis kartu di atas, hanya bedanya isi kartu ini berupa cerita pendek dan satu pertanyaan yang harus dijawab. Selanjutnya ada kartu kuis, kartu melengkapi atau menyempurnakan, ada kartu pertanyaan, dan ada kotak cerita. Nah, sistem pembelajaran yang selanjutnya yaitu membuat alat penilaian dan evaluasi. Penilaian mahar qiraah itu bisa dilakukan dengan menggunakan tes lisan atau bisa melalui tes tertulis. Bila yang dinilai adalah qiraah somitoh, maka alat tesnya bisa menggunakan alat tes tertulis. Namun apabila qiraah jahriyah, maka tes yang digunakan yaitu tes lisan. Evaluasi. Nah, evaluasi adalah sebuah kegiatan yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Di sini bukan sekedar menilai hasil belajar yang diperoleh dalam ujian atau tes, namun evaluasi lebih melihat hubungan antara unsur dan komponen pembelajaran yang saling terkait. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, poin selanjutnya yaitu konsep dasar dan ruang lingkup kemahiran kitabah. Yang pertama yaitu kemahiran membentuk huruf. Di dalam pengajaran menulis ini bertujuan agar peserta didik dapat berkomunikasi secara tertulis dalam bahasa Arab. Yang poin B, kemahiran mengungkapkan pikiran dengan tulisan. Di dalam kemahiran mengungkapkan pikiran dengan tulisan ini, latihan menulis pada prinsipnya diberikan setelah latihan menyimak, berbicara, dan membaca. Jadi, latihan menulis ini diberikan kepada siswa setelah guru memberikan latihan menyimak, berbicara, dan membaca. Yang selanjutnya, ruang lingkup kemahiran kitabah. Keterampilan menulis merupakan suatu kemampuan dalam mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek. Adapun cakupan materi yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa Arab yaitu: pertama, mampu memindahkan kata-kata yang ada di papan tulis atau di buku-buku dengan benar. Maksudnya yaitu kita itu harus mampu menguasai dan memindahkan kata-kata yang ada di papan tulis atau di buku-buku dengan benar. Yang poin B, mengetahui bagaimana menulis huruf-huruf hijaiyah dalam berbagai bentuk dan posisi mereka yang berbeda. Seperti contohnya huruf alif, huruf ba itu posisinya di atas garis atau di bawah garis. Yang selanjutnya yaitu dapat terbiasa dengan menulis tulisan dari kanan ke kiri dengan mudah. Maksudnya kalau menulis bahasa Arab itu kan menulisnya dari arah kiri ke kanan, sedangkan kalau bahasa Indonesia itu ke kanan dan ke kiri. Jadi kita itu harus bisa membedakan bahwa kita kalau menulis bahasa Indonesia dari kanan ke kiri, kalau bahasa Arab itu ke kiri ke kanan. Yang selanjutnya, sistem pembelajaran keterampilan kitabah. Di dalam sistem pembelajaran keterampilan kitabah ini ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami oleh pendidik bahasa Arab dalam pembelajaran kitabah. Di antaranya, metode pembelajaran kitabah bagi orang Arab berbeda dengan metode pembelajaran kitabah bagi orang non-Arab, namun tetap sama dalam hal materi. Jadi, metode pembelajaran kitabah bagi orang Arab dengan orang non-Arab itu berbeda.
namun pada intinya tetap sama dalam hal materi. Jadi materinya tetap sama. Yang kedua yaitu adanya pengaruh bahasa ibu. Adapun tujuan pembelajaran keterampilan kitabah diantaranya yaitu seorang peserta didik mampu memahami struktur tulisan setiap huruf Arab. Maksudnya, di dalam pembelajaran keterampilan kitabah ini, peserta didik itu harus memahami struktur tulisan setiap huruf Arab. Jadi, seorang siswa itu harus bisa membedakan huruf alif, hamzah, dan ataupun lain sebagainya. Yang kedua yaitu peserta didik memahami setiap perubahan karakter tulisan setiap huruf Arab. Yang ketiga yaitu peserta didik memahami karakteristik harokat huruf Arab. Jadi di sini seorang siswa harus bisa memahami harokat fathah, kasroh, dhammah ataupun fathatain ataupun harokat lainnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah menyusun materi pembelajaran kitabah. Materi pembelajaran kitabah yang baik harus disusun berdasarkan pertimbangan beberapa faktor penting, yaitu tujuan yang ingin dicapai, prinsip dasar pembelajaran kitabah, realitas kemampuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik, dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Tujuan menjadi faktor utama yang dijadikan dasar menyusun materi pembelajaran. Didasarkan asumsi bahwa tujuan pembelajaran sesungguhnya merupakan perumusan konkret dari realitas peserta didik. Yang selanjutnya adalah memilih metode dan media pembelajaran kitabah. Di dalam metode dan media, pada dasarnya digunakan sebagai alat dan teknik untuk menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Untuk menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, perlunya kita membuat alat penilaian dan evaluasi. Penilaian ini dilakukan terhadap keterampilan kitabah, bisa dilakukan melalui tes lisan yang dengan caranya seperti memberikan soal-soal dikte, atau dengan menggunakan media audio, atau bisa juga dilakukan melalui tes tertulis yang dapat ditampilkan dengan menggunakan media visual seperti gambar atau film. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.